Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Siti Maulidatul Holisah sebagai host acara kembali menjumpai Anda Sobat Tunas semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kita sudah berada di episode kedua Talk Show Guru Punya Cerita. Kilas balik kisah guru bersama SMK Tunas Harapan Pati. Kalau kemarin kita sudah mendatangkan guru-guru senior, di episode kedua ini spesial kita datangkan para panitia yang akan menjadi tulang punggung atau menjadi ujung tombak dari terlaksananya kegiatan 35 tahun SMK Tunas Harapan Pati. Siapa saja mereka? Langsung yuk kita kenalan. Yang pertama di sini ada Bapak Leksono Mugi Aswanto. Silakan menyapa Sobat Tunas, Pak Mugi. Halo, Assalamualaikum. Dari jurusan mana, Pak? Dari Teknik Otomasi Industri dan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Dari Otomasi Industri dan Teknik Tenaga Listrik. Dan yang kedua ada Pak Agung Yuli. Silahkan perkenalkan diri, Pak. Halo Sobat Tunas, saya dari Teknik Otomotif Konsentrasi Teknik Alat Berat. Baik, jadi ada dua orang Bapak Guru di sini yang akan kita tanya-tanya tentang bagaimana beliau berdua, cerita beliau berdua ketika bersama SMK Tunas Harapan Pati. Tapi sebelumnya kita tanya dulu Pak, karena ini episode spesial untuk kepanitiaan dari acara 35 tahun. Kalau Pak Mugi sendiri perannya di 35 tahun sebagai apa Pak? Ya, di kepanitiaan diamanai menjadi ketua pelaksana. Sebagai ketua pelaksana ya. Kalau Pak Agung? Diamanai sebagai sekretaris Uli. Berarti ada ketua, ada sekretaris di sini sudah lengkap. Insya Allah informasinya valid ya, karena ketua dan sekretaris yang akan menyampaikan langsung kepada Sobat Tunas semua. Tapi sebelum kita berbicara tentang acara di 35 tahun, saya mau tahu dulu mungkin Pak Mugi. Yang duluan masuk Tunas Pak Mugi apa Pak Agung? Kalau dari wajahnya Pak Mugi. Oh iya, jelas. Pak Mugi masuk Tunas tahun berapa? Ya baik, jadi saya masuk Tunas Harapan tahun 2009. Kebetulan sebelum jadi guru kerja di industri Bu. Dari tahun 2004 sampai 2009. Berarti 2004 sampai 2009 jadi praktisi dulu ya. Ya, di kemudian industri. Di 2009 baru menjadi akademisi di Tunas Harapan. Betul. Waktu itu bagaimana Pak kondisi Tunas Harapan pertama kali? Sudah luar biasa pada saat saya masih ingat diinterview oleh beberapa tim penguji guru. Siapa saja Pak kalau masih ingat mungkin? Masih ingat, jadi dari ibu kepala sekolah, kemudian dari wakil kepala sekolah, kemudian dari jurusan juga. Itu sangat terkesan karena saya di industri sudah tahu tentang ISO, standar ISO, tapi ini ada juga sekolah yang sudah menerapkan ISO pada ISO pada tahun 2009. Sebentar Pak, saya cut dulu ISO. Mungkin ada Sobat Tunas yang masih bertanya-tanya, ISO itu apa sih Pak? Apa Pak ISO Pak? Jadi ISO kan International Standard Organization. Jadi artinya organisasi yang ada di Tunas ini sudah memenuhi standar tingkat dunia gitu kan. Dan Pak yang diterapkan di sini kan ISO manajemen mutu 9001 dan ISO lingkungan itu menyusul kemudian. Tapi pada saat itu saya sudah terkesan karena sudah menyandang itu di sini gitu. Ternyata sekolah sudah menerapkan juga ISO sebagaimana yang diterapkan di industri. Betul, gitu ya Pak. Ya. Kurang lebih seperti itu kesan pertamanya ya Pak. Kalau Pak Agung masuk di sini tahun berapa pertama kali? Masuk di sini saya tahun 2014. 2014. 14 Juli 2014. Baru berarti ya? Berarti baru punya berapa lulusan? Mungkin Sobat Tunas berapa lulusan? Ada 10. Saya di sini 10 tahun. Sudah 10 tahun 10 ya. tahun. Berarti kurang lebih 10 lulusan ya, 10 alumni ya Pak. Bagaimana kesannya Pak meskipun masih tergolong baru di Tunas Harapan, ketika datang pertama kali apa kesannya? Kesan saya, dulu saya kan dari SMA Bu. Jadi ketika sekolah menengah ini ya? Dari SMA, terus kemudian saya kuliah di pendidikan, kemudian masuk di SMK Tunas Harapan Pati itu sangat luar biasa. Pertama saya ingat diuji oleh Pak Karyo itu. Pak Karyo di episode kemarin ya sudah hadir di sini ya. Yang sudah di sini itu
3 dekade, Bu. Iya, betul. Ceritanya banyak. Iya, sudah 3 dekade. Itu dulu saya tuh mendaftar di sini, Bu. Jadi sebelum wisuda sebetulnya ada info lowongan kerja di sini. Kemudian saya mendaftar di sini. Guru otomotif ya, Pak? Guru otomotif. Ya. Kemudian ketika saya pulang, baru naruh motor, Pak Karyo itu telepon. Nah, saya ingat betul itu. Langsung ditelepon Pak Karyo ya? Langsung ditelepon Pak Karyo. Jadi saya langsung balik sini lagi. Setelah itu di interview Pak Karyo tadi, kemudian diajak ke kepala sekolah. Itu. Jadi kesan saya itu sangat luar biasa. Jadi saya dihadapi dengan anak-anak pada waktu itu, pada saat ujian itu anak-anak yang terbaik. Oh. Jadi saya basicnya dari mungkin SMA ya, tidak mengenal engine. Saya mengenal engine-engine itu pada saat kuliah saja. Dihadapi dengan, diuji dengan anak yang sangat luar biasa. Jadi itu, alhamdulillah. Kesan pertamanya berarti langsung ke siswa, ternyata siswanya yang sudah mau ujian di kelas 12 gitu ya Pak? Kelas 12, dan itu sudah pulang magang. Jadi ilmunya itu sangat expert. Ada deg-degan nggak Mbak pertama kali? Oh, ada deg-degan, tapi tetap yang namanya guru dengan siswa kita tetap beda gitu. Iya, jadi tetap menang umur ya Pak ya? Iya, menang umur. Baik Pak, kita cut dulu di Pak Agung, kita kembali ke Pak Mugi. Mulai 2009 di Tunas Harapan Pak, hal yang paling bersejarah atau yang paling terkesan sampai tahun ini, tahun 2025 ini, di saat SMK Tunas Harapan berusia 35 tahun. Apa Pak mungkin bisa diceritakan? Baik, mungkin yang pertama Bu, jadi yang tidak pernah saya bayangkan kalau menjadi guru itu ternyata yang kita mau pinterkan, kita mau ajarkan ini kan banyak anak gitu. Jadi mereka ini bervariasi ternyata. Bervariasi sehingga beda. Ternyata caranya ini setiap mungkin di dalam kelas itu nanti akan timbul beberapa kelompok dan cara ngajarnya beda-beda semua gitu. Karena mereka juga bawaannya beda-beda, cara ngajarnya beda. Jadi seperti itu. Tadi kalau dulu saya kerja di industri itu berhadapan dengan alat. Dengan mesin ya Pak ya. Jadi ya standarnya SOP-nya seperti itu. Tapi kalau ini yang saya hadapi sekarang adalah manusia. Dan manusia ini beragam ternyata. Nah itu Bu, jadi bedanya di situ. Karena basicnya tidak guru, kemudian menjadi guru yang di luar dugaan ternyata itu. Jadi itu ya banyak seninya, ya, menimbulkan kreativitas dan lain-lain akhirnya seperti itu. Beda berarti antara menghadapi mesin tentunya ya, dengan menghadapi manusia yang unik-unik semua gitu. Betul. Ada sesuatu yang meskipun sudah ada standar ininya, standar apa istilahnya itu ya, mengajarnya seperti apa, tetapi karena berbeda-beda jadinya harus ini ya, harus banyak kreativitasnya. Betul. Kalau nggak bisa pakai cara ini, pakai cara yang lain. Kadang caranya harus dibalik ngajarnya dan lain-lain gitu. Berarti yang paling berkesan itu ya Pak? Iya. Kemudian ada yang kedua Bu. Iya. Kalau yang kedua kebetulan memang hebatnya SMK Tunas Harapan Padi ini adalah memberi kesempatan kepada siswanya untuk berprestasi setinggi-tingginya itu Bu. Jadi ya saya jadi pembimbing LKS kebetulan itu mulai tahun 2010. Jadi setahun setelah saya menjadi guru itu mulai diamanai. Jadi salah satu yang membuat berkesan itu ya senyum anak-anak itu pada saat mereka memegang piala. Jadi anak-anak yang berjuang tadi ya Pak? Mendapat medali. Itu senyumnya, wah saya walaupun hanya melihat Bu, ya ikut senang juga, ikut bangga. Iya, gitu. Karena mendampingi ya. Bisa mengantarkan mereka mencapai mimpinya. Gitu. Betul. Itu Bu, mungkin dua saja yang saya sampaikan. Ya mungkin Sobat Tunas di sini yang menyaksikan, ada salah satunya yang dulu adalah anak bimbingannya Pak Mugi, berarti dari mata lomba apa Pak? Dulu dari industrial control biasanya saya Bu. Dari industrial control atau teknik kontrol industri. Teknik kontrol industri. Mungkin bisa komen di bawah ya. Bagaimana kesannya selama didampingi oleh beliau. Ini berarti sudah kalau dari 2010 sudah
15 kali ya Pak, Iya, berarti Bu. dengan tahun ini Iya. ya. Luar biasa. Dan kalau prestasi-prestasinya apa saja, Sobat Tunas bisa dilihat dong di sosial media kami seperti apa. Tapi mungkin itulah salah satu dari kelebihannya Tunas Harapan. Memberikan kesempatan kepada siapapun untuk bisa mengembangkan bakatnya, untuk bisa mengembangkan prestasinya. Tidak peduli dengan latar belakang apapun. Mungkin seperti itu ya Pak Mugi. Betul sekali, Ya. Bu. Kalau dari Pak Agung sendiri, kesannya selama 10 tahun berada di Tunas Harapan. Oke, mungkin terbalik dari Pak Mugi tadi ya. Kalau Pak Mugi dari industri, kemudian menghadapi anak, Iya. mungkin kalau saya terbalik. Jadi emang dari SMA kemudian kuliah itu Sudah di pendidikan ya Pak? sudah di pendidikan. Sudah jadi, di jalurnya guru berarti ya? Iya, di jalurnya guru. Jadi yang saya hadapi nanti adalah orang-orang yang mempunyai karakter akan berubah setiap saat. Itu sudah ada mindset di situ. Ya, berarti sudah ketika kuliah sudah diberi gambaran ya? Ya, sudah ada gambaran. Jadi yang menjadi tantangan saya itu malah di kompetensi teknisnya. Oh, Ya. di skillnya berarti Di skillnya ya Pak? dulu. Betul-betul. Gitu. Jadi dulu itu saya ingat betul ketika awal-awal itu ya, itu ada pelatihan itu Bu. Dulu itu Bota itu berkesan saya. Itu tahun berapa Pak? Tahun 2017 kalau nggak salah. Berarti berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun 3 ya setelah tahun. Pak Agung di Tunas Harapan. Nah, itu saya kira dulu awal-awal itu kita pelatihan. Ya. Ternyata setelah itu malah lomba. Jadi ini lomba guru Bu. Jadi itu yang lomba gurunya malah gurunya ya Pak. itu ternyata. Kalau tadi Pak Mugi yang lomba siswanya, ternyata Tunas Harapan juga memberi kesempatan gurunya lomba. Lomba. Ya, terus Pak ceritanya menarik ini. Ya itu sangat menarik sekali Bu. Jadi memang ada pelatihan sedikit. Ya. Itu setelah itu terakhir itu ternyata lomba. Ada lomba itu kompetisi. Jadi saya dari SMA kemudian kuliah, jadi memang itu hal baru Bu. Hal baru bagi saya. Jadi karena saya juga sebenarnya hobi. Jadi bermodalkan hanya hobi. Ternyata ketika terakhir tadi itu saya mendapatkan nomor 1 dan saya tidak tahu. Wah, luar biasa. Jadi gitu awalnya itu. Ada kelompoknya nggak Pak dulu? Dengan siapa lombanya? Dulu itu sama itu ya, yang dulu Pak Yoga itu. Oh, Pak Yoga. Iya, dulu. Ya, Pak Yoga mungkin menonton sekarang. Sudah beda. Iya, tempat iya. ini. Dulu itu Pak Yoga nomor 3 malah itu dulu. Oh gitu, lombanya Iya. perorangan berarti Perorangan, Pak? Oh. iya. Terus yang nomor 2 itu Jawa Timur kalau nggak salah. Itu nasional berarti ya? Jateng. Oh, kalau Jawa Timur. Nasional. Nasional apa berarti? Nasional, ya. Begitu ada pelatihan, ternyata lombanya malah lomba tingkat Lomba, nasional. Iya, itu. Oke, ada lagi Pak mungkin yang berkesan? Ya, mungkin itu Bu. Setelah itu ternyata rentetannya panjang. Pulang dikasih tantangan, suruh menyervis engine itu, diesel itu 1 bulan itu 100 unit. Wah. Dan kita harus bertemu dengan konsumen-konsumen. Iya. Nah, itu tantangannya. Itu perjuangan dari anak-anak otomotif SMK Tunas itu luar biasa, Bu. Jadi di situ anak-anak bisa berlatih, berkomunikasi dengan Masyarakat, bertemu langsung dengan masyarakat. Jadi anak bisa tahu bagaimana susahnya bekerja, sedihnya bekerja bagaimana, terus tantangannya seperti apa. Itu mulai dari itu anak-anak tahu. Jadi ternyata kerja itu tidak mudah gitu. Nah, mungkin itu Bu. Jadi ada berapa orang Pak mungkin yang dulu ikut di program itu, ada berapa anak? Itu ada 20. 20 anak. Nama 20. programnya apa Pak? Mungkin bisa disampaikan, siapa tahu menonton. Itu servis gratis. Servis gratis mesin diesel. Iya, diesel. Sampai untuk sekarang masih alat apa itu Pak? Kendaraan apa? traktor. Oh, traktor. Diesel. Iya, iya. Namanya HDE Bu, horizontal diesel engine. Jadi traktor yang 1 silinder. Oh. Gitu. Sampai berarti sekarang dulu masih ada program itu ya Pak di otomotif ya? Iya, sampai sekarang masih. Bu. Oh, sampai sekarang masih berlaku? Iya, saya masih jalankan ada. untuk wirausaha. Jadi dibantu Bu Indah itu. Oh, wirausahanya di otomotif berarti ya Pak? Iya, untuk
servis itu tugas akhir Bu nanti Iya, sebagai betul, tugas betul. akhir. Mungkin bisa kalau mau servis bisa, kalau pengen tahu nomor saya bisa dicari di Nanti Google. dikasih di sini Ya. ya Pak, bisa ya. Ya nanti di Google bisa dicari bengkel resmi Pati Kubuta, nanti di situ ada nomor saya. Siap, bengkel resmi Pati Kubota. Nah ini Pak Agung yang pegang. Jadi kalau di Tunas Harapan itu guru-guru selain diberikan kesempatan untuk mendidik siswa, diberikan kesempatan untuk mendampingi siswa berprestasi, juga diberikan kesempatan untuk belajar berwirausaha, mengajari anak-anak berwirausaha. Jadi salah satu yang memang kita alami sendiri ya di SMK Tunas ini, bahwa peran kita itu tidak hanya dituntut menjadi seorang guru yang mentransfer ilmu saja, tetapi dengan berbagai keterampilan dan keahlian yang lain gitu ya. Mengimplementasikan dari ilmu yang sudah didapat. Iya, betul. Nah sekarang dengan yang seperti itu Pak Mugi, hambatannya apa Pak? Hambatan atau tantangan terbesar yang masih diingat sampai sekarang selama kurang lebih 15 tahun ya Pak, bergabung dengan Tunas Harapan. Itu apa Pak ininya? Iya, terima kasih. Untuk menjadi guru itu yang menjadi PR ataupun ya bertahun-tahun sebenarnya masalahnya sama, yaitu adalah ya bagaimana menumbuhkan motivasi dari siswa, Bu. Jadi saya mengamati anak-anak yang bermasalah itu kebanyakan mereka datang ke sini ini ya tidak tahu maksud dan tujuannya apa. Jadi kan kadang sekolah ke Tunas itu juga karena ikut-ikutan atau keinginan dari orang tua, sehingga dia datang ke sini ya seperti kosong gitu, jadi tidak tahu arah gitu. Nah itu yang menjadi hambatan. Jadi kalau itunya belum kita luruskan, berarti mau diajari apapun nanti sepertinya akan mental gitu ya. Gitu. Kita seperti ya memberikan sesuatu tapi nanti tidak tahu ini ditangkap atau tidak, ada yang membekas atau tidak, itu belum bisa kalau seperti. Jadi kita harus mengkondisikan dulu bahwa mereka ini adalah impian orang tua, kemudian dalam waktu 3 tahun sekolah di Tunas ini nanti harus lulus, kemudian walaupun pada saat masuk itu pikirannya masih anak SMP, tapi sudah mulai ditanamkan harus. Kalau sudah itunya jadi, nanti ya diajari itu tahu dia. Jadi seandainya mereka melakukan sesuatu yang tidak kita harapkan, tinggal diluruskan aja. Nah ini tidak sesuai ini sama tujuanmu nanti 3 tahun lagi. Gitu Bu. Jadi ya motivasi itu yang menjadi tantangan terbesar gitu. Ya. Kita harus membuat itu dulu. Kalau itu sudah barulah kita isi ilmunya seperti itu. Oke. Menurut saya seperti itu Bu. Ada lagi Pak? Sudah Bu, itu aja. Oke. Kalau Pak Agung, tantangan terbesar yang dihadapi selama 10 tahun ada di Tunas Harapan? Ya mungkin kurang lebih sama dengan Pak Mugi ya. Jadi intinya kita menyadarkan siswa sebenarnya yang butuh itu siapa sih? Gitu. Jadi kalau siswa itu sudah sadar yang butuh siapa, oh ternyata saya yang butuh, itu pasti insya Allah nanti guru itu dikejar-kejar. Ya, berarti mereka butuh sendiri gitu butuh ya. Sendiri gitu. Jadi sekeras apapun seperti dikatakan Pak Mugi tadi, sekeras usaha kita apapun, kalau anak itu belum merasa butuh, artinya ilmu itu tidak bisa masuk. Tetapi kalau anak itu sudah tahu, oh, ternyata ini sebenarnya untuk saya yang butuh, pasti guru kemanapun akan pergi, itu akan dikejar. Ya, selalu gitu. Anak selalu merindukan gitu ya. Merindukan. Saya butuh ilmunya, saya butuh untuk berkembang gitu ya Pak. Kurang lebih seperti itu ya. Ada lagi Pak? Sudah cukup. Ya, jadi tantangan terbesar seorang guru ya, mungkin guru pada umumnya adalah bagaimana menumbuhkan motivasi siswa-siswinya agar ketika mereka datang ke sekolah dan mereka pulang, itu benar-benar ada sesuatu yang dibawa. Saya kira itu mungkin yang dirasakan oleh Pak Mugi dan juga Pak Agung. Baik, sekarang kita akan berbicara, kalau tadi kita berbicara tentang kesan-pesan pribadi, sekarang kita akan berbicara tentang informasi kegiatan apa saja yang akan ada di 35 tahun Tunas Harapan.
Dan kalau dilihat dari masa kerja beliau berdua, sepertinya beliau berdua ini sudah pernah atau sudah ada ketika acara 25 tahun SMK Tunas. Betul demikian? Ya. Kalau Pak Mugi betul ya? Betul. Kalau Pak Agung? Betul, awal-awal Bu. Berarti awal-awal di sini sudah ada 25 tahun Ada SMK 25 Tunas tahun ya. SMK Tunas. Baik. Mungkin dari kepanitiaan sekarang apa bedanya 25 tahun HUT SMK Tunas dengan 35 tahun HUT SMK Tunas? Dari siapa ini yang bisa ini? Iya, siap. Ya, jadi mohon izin dulu nih Bu. Jadi tentunya kami berdua ada di sini nih tidak sendirian. Jadi kami mohon izin kepada ya Ibu Kepala Sekolah, kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan teman-teman panitia yang lain Bu. Karena kita tidak mungkin menjalankan kegiatan ini itu sendirian. Jadi kami bersama teman-teman Bu, karena kita tim, jadi yang pertama tema yang diusung dulu ya Bu. Jadi di 35 tahun Tunas Harapan Pati ini, mulai dari lahirnya di tahun 1990 dan sekarang sudah berada di 2025, jadi umurnya sudah 35 tahun. Ya, Itu 35 tahun. untuk 35 tahun ini HUT itu temanya adalah bersinergi menyongsong Indonesia Emas. Bersinergi menyongsong Indonesia Emas. Iya, jadi dimulai dari yang pertama dulu Bu. Jadi kita mengedepankan bersinergi pada 35 tahun ini. Bersinergi ini kan sebenarnya bergerak bersama artinya. Bergerak bersama ya. Yang bergerak bersama ini siapa Pak yang dimaksudkan? Nah, gini Bu. Kita menekankan bergerak bersama karena bisa jadi kita ini udah bergerak, tapi bergerak sendiri-sendiri. Oh, sekelompok-sekelompok gitu ya. Jadi kita mungkin ya kalau Tunas Harapan tentunya karena bagian dari masyarakat, ya Tunas Harapan bergerak sendiri, masyarakat bergerak sendiri. Masyarakat ini berarti sekolah di tingkatan di bawahnya atau setaranya atau di atasnya atau masyarakat itu sendiri kan gitu. Jadi bergeraknya sendiri-sendiri. Iya. Bisa jadi kita itu sebenarnya sudah bersama-sama, tapi tidak bergerak-bergerak gitu. Oh, okay. Jadi kita pengen di 35 tahun ini itu bergerak bersama. Nah, itu yang kita sepakati kemarin, itu bersinergi berarti gitu. Jadi bergerak bersama. Sehingga kegiatan-kegiatan yang kita kemas ya. Dan kita terbuka Bu. Jadi kita tidak menutup diri. Artinya kita menerima masukan gitu. Dari Bapak Ibu guru, dari siswa punya ide apa, ya tidak langsung kita setujui, tapi tetap kita kaji dulu. Ya. Nah, gitu. Artinya kegiatan yang ada nantinya asalnya bukan hanya dari panitia saja ya, tetapi sudah atas diskusi dan masukan-masukan dari seluruh warga Tunas Harapan gitu ya Pak. Dan ini juga kita masih mungkin saja nanti ada ide yang lebih bagus ya kita ganti gitu, bisa jadi. Gitu Bu. Jadi sinergi yang kita laksanakan nanti itu ya kita sinergi dengan masyarakat yang pertama. Sehingga kita di dalamnya nanti ada kegiatan bakti-bakti sosial. Baik bakti lingkungan maupun bakti sosial kepada masyarakat. Kemudian kita bersinergi juga dengan lembaga pendidikan lain, misalkan TK, RA, SMP, MTS, kemudian SMK lain, SMA, ataupun MA yang lain juga. Itu juga kita sinergikan gitu Bu, seperti itu. Ada sinergi dengan industri Pak? Ya ada juga Bu, karena nanti di acara puncak kita juga pengen menguatkan itu kerjasama, kerjasama sekolah dengan industri. Baik-baik. Dan yang tidak ketinggalan kita juga bersinergi di dalam Bu. Sesama warga Tunas Harapan ya. Jadi acara yang kita rencanakan nanti itu juga ada hubungannya sama siswa, kemudian Bapak Ibu guru dan karyawan, termasuk keluarga. Jadi ya putra putrinya, cucu, mungkin sudah ada punya cucu Bu tentunya ya kan. Yang senior ya, yang hadir di episode 1 kemarin. Iya, gitu Bu. Jadi kita bersinergi
menyongsong Indonesia emas. Nah, Indonesia emas itu kan mimpinya itu kan 2045. Iya, Bu. Iya, Masih Indonesia lama emas. sebenarnya kan. Masih 10 tahun lagi. Masih 20 tahun lagi, Iya. betul 20 tahun lagi. Iya, tapi perlu diingat Bu, 20 tahun itu untuk menyiapkan generasi. Karena Indonesia emas itu kan generasi. Iya, betul. Itu bukan waktu yang lama, Bu. Itu waktu yang singkat karena ya, mengubah 20 generasi tahun. itu luar biasa, harus dari bawah. Gitu. Nah, itu Bu mimpinya. Jadi kita mencoba bergerak bersama-sama komponen di sekitar Tunas ini, baik di dalam maupun di luar, untuk mewujudkan Indonesia emas nanti. Indonesia emas itu tentunya adalah Indonesia yang diimpikan. Iya. Kalau nggak salah satu poinnya berdaulat. Berarti diakui. Pengennya orang Indonesia ini kan disepelekan mungkin ya Bu. Ya, kita pengen Disepelekan oleh dunia ya. Iya, padahal kita tidak kalah itu Bu. Kalau melahirkan tokoh-tokoh dunia itu ada. Iya. Kita kuat, Pak. Iya. Dan ini juga ya mungkin di beberapa kompetisi internasional anak-anak kita kan juga bisa menjadi juara. Iya. Gitu kan. Dan anak-anak Tunas juga yang sudah membuktikan Bu. Dan anak-anak Tunas, sobat Tunas yang menonton ini mungkin salah satunya adalah pernah menjadi juara di ajang internasional. Mungkin yang kita tahu kemarin World Skill atau ASEAN Skill seperti itu ya. Oke, itu Bu, Indonesia temanya emas, ya Pak, berarti bersinergi menyongsong Indonesia emas di 35 tahun. Iya. Oke. Terus yang lain Pak, mungkin ada logo atau ada maskot sepertinya? Iya, betul. Ada maknanya mungkin Pak? Logo itu ya kemarin sudah digodok lama dari panitia, dari tim sosmed. Kita sangat dibantu sekali oleh tim sosmed. Terima kasih tim sosmed. Itu logonya sangat mempunyai arti, Bu. Jadi mulai dari warna, dari bentuk itu semuanya punya arti. Kalau tulisan 35 tentunya ya karena usianya memang 35 tahun. Oke. Kemudian yang pertama di situ ada warna biru. Warna biru ini warna biru harmoni. Jadi itu menunjukkan bahwa keseragaman, jadi harmonis, kompak gitu kan. Kemudian warna oranye ini warna oranye itu sepertinya semangat. Warna kita ya, iya, warna Tunas Harapan ya. Saya semangat Tunas Harapan nih, selalu semangat. Iya. Ya, sekolah swasta yang semangat gitu kan, Bu. Kemudian dari bentuknya itu ada yang berarti lompatan, Bu. Jadi kita ini selalu harus punya lompatan. Lompatan menuju sesuatu yang lebih baik ya. Iya, betul. Lompatan, kemudian ada juga ada titiknya di atas itu artinya menuju puncak. Artinya kita ini melompat yang lebih baik. Seperti itu. Kemudian antara angka 3 dengan angka 5 itu segaris. Itu menunjukkan kalau sinergi. Tadi ya sesuai dengan temanya 35 tahun ya. 3 dan 5-nya itu segaris. Jadi itu sinergi. Artinya sinergi. Iya, kemudian angka 5-nya itu yang agak melekuk. Itu menunjukkan evaluasi berkelanjutan. Jadi kita ini tidak mungkin langsung sempurna, Bu. Jadi kita selalu berproses. Iya, berproses, mencoba, ya dicoba dulu gitu ya. Dicoba dulu, kalau kurang baik ya diperbaiki lagi. Nanti ada masukan diperbaiki lagi. Evaluasi berkelanjutan. Itu Bu, makna 35-nya. Berarti maknanya 35 tahun yang ada di logo itu ya. Iya, betul. Kemudian maskotnya itu kita mengambil elang, Bu. Elang ya. Iya, elang. Maskot dan logo 35 tahun ini nanti ditampilkan di sini ya. Silakan bisa dilihat. Kalau elangnya apa Pak artinya? Pak Mugi apa Pak Agung ini yang menjelaskan? Monggo Pak Agung, estafet. Kenapa harus elang Pak? Mungkin kita bahas 35 dulu. Saya tuh kalau melihat angka 35, itu saya merasa ikut di di ulang tahun ibaratnya. Karena umur saya juga 35. Wah, selalu dulu Agung. Jadi ternyata lahirnya Tunas Harapan itu seusia dengan Pak Agung ya. Ikut dirayakan saya, merasa ikut dirayakan.
selama setahun ini ya Pak, perayaannya setahun penuh ya. Iya. Oke. Nah sekarang kenapa Pak? Kenapa ini apa namanya maskotnya itu harus elang? Elang. Kalau dilihat kan apa ya? Ya elang sih tapi mukanya itu manis gitu kan, nggak galak gitu. Meskipun sebenarnya kan elang itu dari sifatnya saja dia sudah ini kan gitu ya. Mungkin, Coba Pak bisa diceritakan. mungkin kalau manis senyum itu karakter dari Tunas Harapan. Oh gitu ya, berarti karena Tunas kita Harapan harus itu 5S. Oh, 5S ya. apa itu Pak 5S? Senyum, Senyum, salam, salam, sapa, sapa, sopan santun. sopan santun. Ya. Berarti kita menerapkan itu Menerapkan ya. itu. Muncul Jadi, di maskot. Ah, ya. maskotnya juga senyum. 5S senyum. ya. Oke. Kemudian Iya, kita tahu sendiri bahwa yang namanya elang itu mempunyai sifat berani. Iya. Jadi berani, kemudian Kuat elang itu gitu kuat, kan ya. kuat, kemudian siap menghadapi tantangan. Ya gitu. Jadi kalau kita artikan secara sekilas itu elang itu cocok dengan karakter Tunas Tunas Harapan. Bahwa Tunas Harapan itu dia kuat Ya. dan siap menghadapi tantangan karena harapannya tadi sudah bersinergi. Ya. Tetapi meskipun begitu tidak galak, Ya. selalu ramah dan selalu tersenyum, Tersenyum, gitu ya betul. Pak. Oke. Dan punya nama Bu, maskot kita. Oh ada namanya? Ada namanya. Oh iya. Namanya Siapa namanya? Eldu ya Pak ya. Ya. Eldu. Eldu. Iya. Tulisannya EL EL DU. DU. Iya. Eldu. Apa artinya Eldu? Elang madu. Oh elang madu ternyata. Iya. Eldu artinya elang madu. Iya. Oke. itu salah satu jenis. Jenis elang, ada elang madu, Elang madu. dan itulah yang kita ambil sebagai maskot di 35 tahun Iya. SMK. Lengkapnya Betul. elang Jawa madu sebenarnya. Iya. Oh gitu. Jadi elang Jawa jenis madu. Elang Jawa jenis madu. Iya. Betul, boleh. Ada tambahan lagi mungkin Pak untuk pengertian atau untuk arti dari maskot itu sendiri? Mungkin udah cukup itu Bu. Jadi Bahwa bahwa elang itu elang kuat, itu kuat, kemudian kemudian siap menghadapi siap tantangan, menghadapi tantangan. tetapi tetap ramah kepada siapapun, Siapapun, gitu ya. betul. Oke, baik. Sekarang kita bicara tentang acaranya, Pak. Iya. Nah, kira-kira 35 tahun ini kan kalau tidak salah nih dengar-dengar kan SMK Tunas itu lahirnya di bulan September. Tapi ini masih bulan Februari. Dan kemarin di bulan Januari kelihatannya juga sudah ada kegiatan. Apa betul Pak ini kegiatannya memang sepanjang itu, sepanjang tahun 2025 ini akan dihabiskan atau diisi full oleh kegiatannya 35 tahun atau seperti apa? Betul boleh. Jadi kita kegiatannya dari Januari sampai September. September, Ya, jadi September. Kemudian kemarin juga sudah berjalan yaitu penghijauan. Itu kegiatan perdana berarti ya Pak, penghijauan itu ya? Iya, kegiatan perdana kemarin. Itu penghijauan di mana Pak kalau boleh cerita? Di desa Bulu Manis Kidul, Bu. Di desa Bulu Manis Kidul. Iya, itu di tepi pantai Penghijauan itu. tepi pantai. Berarti menghijaukan tepi pantai gitu ya ceritanya. Iya. Kemarin ada berapa pohon Pak Mugi? 200. 200. 200 Cemara. batang pohon. Cemara laut Pak ya? Cemara laut. Cemara laut. Itu mungkin tadi bentuk dari sinergi Tunas Iya, betul, Bu. Harapan Sinergi. dengan masyarakat gitu Masyarakat. ya. Untuk besok ada penghijauan lagi atau bagaimana masih? Ada Bu. Jadi Ada. nanti rencananya ganti mangrove. Mangrove di tepi pantai juga? Iya. Oke. Tapi lokasinya berbeda sepertinya nanti. Tidak Nah di- itu juga kita bersinergi lagi Bu. Jadi untuk penghijauan ini kita sinerginya dengan Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan. Oh, berarti tidak hanya dengan masyarakat setempat ya, Iya, Bu. tetapi Iya. juga melibatkan kantor-kantor dinas Iya. pemerintahan berarti Dinas ya. Pertanian kemarin juga menyumbangkan bibit. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup tentunya. Oh, ada 3 kedinasan yang Iya. sudah terkait ini. Iya. Iya. Itu sinergi kita juga. Iya. Acara perdana adalah langsung bakti sosial. Bakti Jadi sosial, 35 iya. tahun SMK Tunas Harapan dibuka dengan bakti sosial penghijauan di pantai. Ya. Iya. Kemudian acara berikutnya Pak, sepertinya ada kegiatan sosial lagi nih, Iya. acara Iya. yang kedua. Donor darah Bu. Ada donor darah. Jadi hari ini. Hari ini ya. Iya, ini masih Bu. Oh iya. Pak Agung sudah donor. Iya. Jadi Tanggal 11 Donor Februari. darah berarti Iya. kerjasama kita dengan PMI ya. Iya, Iya, Merah PMI. Indonesia. Oke.
Ini untuk acara donor darah sendiri, apakah diwajibkan untuk semua siswa-siswi, guru, kemudian sivitas akademika, atau bagaimana Pak sifatnya? Atau ada target nih dari panitia, harus ada sekian ratus nih yang bisa terkumpul minimal gitu, atau seperti apa? Ya, itu untuk harapan kami ya. Kita sebenarnya tidak mentarget, cuma alhamdulillah untuk warga Tunas Harapan ikut bersinergi. Oh, luar Jadi itu biasa ya, sebagaimana secara tema. otomatis warga Tunas Harapan itu ikut bersinergi. Jadi kami juga sama Bu Ki tadi juga mengecek ke belakang itu sangat antusias itu anak-anak Bu. Jadi ada slogannya Pak ya, satu tetes apa itu Pak? Setetes darah Setetes darah. sangat berarti buat mereka. Oh iya, itu slogannya PMI ya. Iya, itu tema untuk Tema. donor darah Oh, kita. memang temanya dari panitia? Iya. Oh, oke. Kegiatan kedua. Iya. Yang ketiga mungkin kegiatannya? Ketiga nanti Mewarnai, Pak ya. sinergi dengan TK kan, Sinergi Ibu. Oh, sinergi dengan lembaga pendidikan yang lain. Iya. Ada lomba apa? Mewarnai Bu. Lomba mewarnai. TK Tanggal berapa se-Kabupaten mungkin Pati. Pak? Lomba mewarnai? Tanggal 15 Bu. 15 Iya, Februari Februari 2025. Iya, hari Sabtu. Itu melibatkan berapa siswa, berapa sekolah, dan bentuk acaranya seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan ke Sobat Tunas. Iya, jadi untuk sampai hari ini itu sudah sekitar 600 lebih Bu, pendaftarnya. Itu anak TK semua ya? Anak TK dan RA. gitu. Oh, anak TK dan sederajat ya? Iya. Oke. Terus nanti acara itu mulai dari awal sampai akhir hanya sekitar sampai setengah hari saja Bu. Karena kita fokus mewarnai saja, tidak menggambar dari awal kan. Kemudian ya temanya juga tentang menyongsong Indonesia Emas, tema menggambar. Berarti disesuaikan dengan temanya. Betul. 35 tahun ya? Iya. Kemudian ya kita berharap anak-anak TK nanti bisa mengeluarkan kreativitasnya, kemudian jiwa-jiwa seninya untuk mewarnai apa yang sudah kita berikan. Jadi kalau door prize insya Allah full Bu, nanti banyak door prize-nya. Oh. Hadiahnya juga, hadiah utama juga ada, 1, 2, 3. Ada. Jadi, dan semua peserta nanti dapat merchandise Bu dari kita. Oh. Jadi tidak ada yang pulang dengan tangan kosong. Siapa tahu dapat merchandise Eldu tadi ya? Gitu. Iya. Jadi tidak ada yang nggak dapat, pulang mesti dapat. Oh iya. Iya. Yang penting hadir. Gitu, Bu. Siap-siap. Oke. Itu berarti acara ketiga. Iya. Acara selanjutnya mungkin Pak bisa di-spill dulu sampai Iya. nanti di acara puncak di bulan September. Oke. Mungkin lomba Pak ya. Iya, jadi yang Ini untuk Februari berarti besok Februari Maret, itu Maret iya, Ramadan. Ramadan. Ada acara apa kira-kira ini di Ramadan? di Ramadan nanti kita ada zakat Bu. Ada zakat. Zakat, nggih, zakat dan ya membagikan zakat. Iya. Ya, Ada lomba-lomba tidak di bulan Ramadan? tidak ada Sementara Bu, tidak ada. sepertinya. Nggih. Sementara tidak ada, tapi bisa jadi nanti ada. Sobat Iya. Tunas Nggih. harus selalu mengikuti up to date daripada kegiatan ini. Mungkin Iya. siapa tahu nanti ada masukan, terus tiba-tiba ada kegiatan gitu ya Iya. Pak. Oke, kalau di bulan April? Iya, di awal April itu kan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Ya, Hari Raya Idul Fitri. Jadi kita ya halal bihalal untuk Ada halal bihalal. guru karyawan. Oke. Gitu, Bu. Terus ada lagi selain halal bihalal? Kemudian lanjut di April Bu, itu Lomba guru Pak ya. kita support untuk acara SD dan SMP Stay seperti itu. Oh. yang dari Puspresnas Iya. itu FLS 2N. Oh gitu. Tapi insya Allah dilaksanakan di Tunas Harapan. Oh gitu. Jadi kalau di SD itu ada sekitar 4 mata lomba, kalau di SMP ada 6 mata lomba. Ada 6 mata mata lomba. lomba. Berarti kita di bulan April ini sinerginya dengan Dinas Pendidikan Iya. dan lembaga-lembaga pendidikan Oke, di ya, betul. bawah tingkatannya di bawah SMK gitu ya. Iya. Untuk acara lomba-lomba Iya. yang diadakan oleh Puspresnas gitu Iya. ya. Oke. Kemudian Di bulan Mei ya di bulan Mei nanti kita ada lomba untuk anak SMP dan MTS. lomba Tapi- yang diadakan oleh Tunas Harapan sendiri. Tunas Harapan Tunas sendiri. Harapan. Oke. Gitu. Ada berapa lomba Pak untuk bulan Mei? Sementara 4 ya Pak Agung ya? 4 lomba, Oke. banyak sekali ya. 4. Jadi nanti
itu berarti mewadahi anak-anak SMP dan MTS. Oke. Walaupun masih SMP dan MTS, tapi mau tahu tentang teknologi. Ataupun mau tahu tentang seni, kemudian berkomunikasi, nanti kita wadahi di situ, Bu. Bisa di-spill nggak lombanya apa tuh? Yang sudah fix insya Allah itu satu ada lomba untuk SMP MTS untuk merakit robot. Oh, yang suka robot nih, Sobat Tunas yang suka robot atau punya anak yang suka robot, bisa nih ditunggu. Akan ada lomba robot di bulan apa tadi ya? Bulan Mei, Bu. Oh, pas di hari pendidikan ya. Oke, terus ada lomba. Kemudian yang kedua lomba untuk ilustrasi karakter kartun. Oh, bikin bikin gambar animasi. Karakter, Kemudian yang ketiga ada lomba untuk Pak, fotografi kayaknya ya. Iya, ada fotografi dan ada fotografi. Video pendek, Bu. Video pendek. Oh, ada lomba video pendek juga untuk anak SMP MTS. Iya, gitu. Kemudian yang terakhir itu tentang game tentang kimia, chemistry. Ya, itu kita nanti ada. Sementara 4, nanti semoga nambah lagi. Ada lomba robot, ada bikin karakter kartun, kemudian ada video, kemudian ada game untuk kimia. Sudah ada 4 yang ada di bulan Mei. Jangan sampai dilewatkan. Silahkan Sobat Tunas bisa share kemanapun informasi ini. Dan bersiap termasuk silahkan update infonya di sosial media Tunas Harapan gitu ya. Mengingatkan lagi bahwa di setiap episode kita di Guru Punya Cerita, di akhir episode akan ada kuis. Jadi jangan sampai dilewatkan. Silahkan menonton acara ini sampai akhir. Baik, kita sudah sampai di bulan Mei, Pak. Di bulan Juni masih ada acara atau di bulan Juni ada, Bu. Ya ini waktunya siswa tunas. Waktunya ujian akhir bulan Juni ya. Itu, Bu. Jadi selesai ujian memang. Kita rencananya selesai ujian itu mau bikin game untuk anak-anak. Berarti self time-nya Tunas Harapan ya bulan ini Juni. Waktunya siswa Tunas Harapan. Apa acaranya kira-kira ini? Ya mungkin nanti sedikit banyak akan bersinggungan dengan waktu-waktu kelas meeting, Bu. Jadi kita juga mungkin melanjutkan game yang ada di kelas meeting dan mungkin ada yang baru. Gitu. Tapi dikemas untuk HUT 35 tahun. Surprise berarti ya, ditunggu acaranya apa dan hadiahnya apa gitu mungkin Pak dari panitia. Mungkin yang ditunggu Sobat Tunas terutama yang masih aktif saat ini untuk acara bulan Juni adalah hadiahnya apa ya. Gitu. Terus nanti di bulan Juli waktu liburan sekolah ada kegiatan. Itu untuk kita bersinergi dengan Bapak Ibu guru tapi di luar sekolah. Oh, di luar sekolah. Berarti ada kegiatan di luar sekolah di bulan Juli. Iya, itu rencananya nanti melibatkan Bapak Ibu guru BK. Oh, Bapak Ibu guru BK. Mungkin ada pelatihan gitu ya, semacam pelatihan atau apa gitu. Atau semacam parenting gitu mungkin karena berhubungan dengan BK ya. Gitu. Baik, kita tunggu saja itu di bulan Juli. Kemudian bulan Agustus. Nah, di Agustus ini waktunya Bapak Ibu guru dan karyawan, Bu. Oh, berarti Civitas Akademika. Iya, jadi kalau tadi siswanya, sekarang Bapak Ibu guru dan karyawannya. Mengisi Hari Kemerdekaan. Ya, mungkin mendekati itu. Kurang lebih itu ya. Bisa di-spill mungkin lombanya apa. Udah mempersiapkan diri, mungkin tim sosmed ada yang mau ikut. Gitu. Nanti harapannya bersinergi semua, Pak ya? Iya, betul. Lombanya apa ya di bulan Agustus ini ya? Ya, masih rahasia ya, surprise ya. Oke. Dan yang ditunggu-tunggu mungkin adalah acara puncak di bulan September 2025 nanti. Kira-kira akan seperti apa? Akankah semeriah 25 tahun? Akankah seheboh itu yang sudah pernah tahu melihat YouTube-nya SMK Tunas di 25 tahun? Pasti sudah ini. Acaranya kira-kira apa ya? Cuma ini Pak, mungkin kita kan mengadakan beberapa live sebelum acara, termasuk di acara beberapa kegiatan, termasuk di kegiatan episode pertama ini kemarin. Ada usulan dari alumni kalau bisa ketika acara puncak, alumni-alumni bisa diundang untuk hadir seperti itu. Atau nanti bolehlah kita dibuatkan forum untuk alumni, sehingga alumni ini bisa hadir ke sekolah untuk apa istilahnya itu ya? Ikut bersinergi. Iya, ikut bersinergi juga alumninya. Terus ikut ini menghidupkan kembali kenangan-kenangan waktu sekolah seperti itu.
Mungkin ada nggak Pak yang seperti itu kira-kira? Mungkin kita tampung dulu, Bu. Oh iya. Oh Iya, gitu ya, iya. ditampung dulu ya. Lihat Nanti situasi. Iya. nanti kita ini kembali dari panitia akan Iya. menginfokan kembali apakah acara itu bisa diadakan atau tidak gitu Iya. ya. Oke. Yang jelas untuk September, Bu, itu nanti ada 2 kegiatannya. Yang pertama, Ini kegiatan besar tentunya ya, karena sebelum sudah besar puncak dulu. ya. Oh sebelum besar. Sebelum ya. besar kita masih punya acara nanti pengajian, Bu. Oh ada Pengajian. Iya, pengajian. kita punya pengajian. Ya masih dikemas juga, tapi sebelum acara puncak itu. Iya. Kemudian di acara puncak sendiri itu memang ya banyak nanti yang kita siapkan dan mungkin hampir 60% energi itu nanti di acara puncak. Di acara puncak Iya. itu. Jadi acara 35 tahun SMK ini tentunya hebohnya, gongnya itu ada di acara Iya. puncaknya 35 tahun Iya. SMK Tunas gitu ya Iya. Pak. Baik, tentunya saya pribadi dan sobat-sobat Tunas yang lain akan menunggu seperti apa kemeriahan acara 35 tahun SMK Tunas dan tentunya kita berharap bahwa semuanya kembali sesuai tema bersinergi untuk mensukseskan ini. Iya. Baik Pak Mugi dan Pak Agung, karena kita Iya. sudah akan sampai di penghujung acara, yang terakhir pertanyaan dari saya adalah harapan panjenengan berdua untuk Tunas Harapan di usianya yang ke-35 tahun. Monggo Iya, silakan baik Pak yang Mugi pertama untuk kegiatan HUT dulu. Iya, Jadi kami sangat berharap mewakili panitia ini bahwa kegiatan ini adalah milik kita bersama, Bu. Jadi kita sangat berharap peran serta kemudian dukungan dari Bapak Ibu guru, karyawan, siswa, monggo bareng-bareng kegiatan ini kita laksanakan bersama supaya meriah. Karena ini adalah punya kita ini, bukan punya panitia. Iya. Jadi kita sangat berharap nih semua komponen mari memeriahkan. Gitu. Iya, mari bersinergi. Berperan serta membersihkan. gitu. Misalkan ada kegiatan apa, gitu monggo bisa ikut gitu Iya. aja. Gitu. Bisa ikut ya, mungkin saya menambahkan ya Pak, Iya. bisa ikut itu yang jadi panitia ya melaksanakan tugasnya, dan yang tidak jadi panitia bisa ikut memeriahkan seperti Iya. saya menjadi penonton gitu. Iya, gitu, Bu. Itu yang pertama, Bu. Jadi Iya. kami sangat berharap sekali semua komponen bisa ikut mensukseskan biar meriah, biar bermakna dan berkesan. Gitu. Oke. Kemudian harapannya, Bu, sesuai visi misi sekolah mungkin ya. Jadi ya, semoga di umurnya yang ke-35 ini yang utama ya semakin banyak alumni-alumni nanti kita antarkan bisa bekerja, Amin. bisa banyak yang melanjutkan mengembangkan ilmunya, bisa berwirausaha gitu, Bu. Amin. Jadi makin sukses lah mengantarkan anak-anak yang belajar di sini mencapai mimpinya setelah lulus dari Tunas Harapan. Oke. Itu utamanya. Kemudian mungkin berkembang juga kerjasamanya baik di dalam negeri maupun di luar negeri kalau diperlukan. Sehingga makin juara, makin mendunia. Seperti itu Tunas Harapan. Makin ini ya, sinergi untuk menyongsong Indonesia emas Iya. makin terwujud. Gitu. Makin menjadi kebanggaan kita Oke. bersama. Siap. Jadi bangga punya Tunas Harapan nih, wah bangga. Iya, kita semua bangga gitu Iya, ya. gitu, Bu. Oke. Itu, Bu. Ada Mungkin lagi Pak Mugi? sampun itu Terima aja, Bu. kasih. Dari Pak Agung, harapannya untuk Tunas Harapan setelah 35 tahun. Ya, mungkin menambahi dari Pak Mugi tadi, Bu, ya. Iya. Jadi memang kita harus semuanya harus bergotong royong gitu, karena tadi disampaikan bahwa ini milik kita bersama. Jadi kita bayangannya bukan Tunas lagi. Jadi kita membawa nama Indonesia, Bu. Jadi Tunas Harapan Padilah nanti warga, semua warga harapannya gimana nantinya kita itu membawa nama Indonesia lagi. Iya. Jadi itu harus ada di dalam hati kita. Jadi dari visi Tunas Harapan itu ada sekolah unggul, berdesain internasional, berkarakter Pancasila, berbudaya industri dan berwawasan lingkungan. Oke. Ini itu akan membawa kita untuk menuju ke Indonesia emas tersebut. Jadi itu. Jadi tolong nanti semuanya ya bisa ikut ya memeriahkan. Kita dari tim tidak bisa apa-apa tanpa support dari semua warga SMK Tunas Harapan Padi. Jadi kami mohon untuk semuanya
ikut berpartisipasi dan bersinergi Bu ya untuk kelancaran mensukseskan ya, dari acara yang 35 tahun SMK Tunas Harapan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mugi dan Pak Agung atas kehadirannya di acara Talkshow Guru Punya Cerita, kilas balik cerita guru bersama SMK Tunas Harapan Pati, 35 tahun HUT SMK Tunas Harapan Pati di tahun 2025. Terima kasih Sobat Tunas sudah membersamai acara ini. Dan seperti biasa di penghujung acara saya akan menyampaikan kuis yang bisa Sobat Tunas jawab di kolom komentar pada tayangan YouTube ini, dan akan ada surprise hadiah menarik untuk yang beruntung. Apa hadiahnya untuk kali ini? Nah, kali ini sangat gampang karena kali ini kita berbicara tentang 35 tahun SMK Tunas. Yang akan saya tanyakan adalah apa atau siapa nama maskotnya 35 tahun Tunas Harapan dan mengapa dipilih maskot itu. Silahkan kirim jawaban Sobat Tunas di kolom komentar, kami tunggu. Kirim jawaban sesuai dengan yang tadi disampaikan panitia dan kami akan mengumumkan siapa yang akan menjadi pemenangnya. Terima kasih sekali lagi. Kemudian untuk panitia, semoga acaranya lancar sampai di bulan September nanti. Amin. Dan harapan kita bersama, tentunya harapan Sobat Tunas, mari kita sama-sama bersinergi sebagaimana tema daripada 35 tahun SMK Tunas Harapan untuk mensukseskan acara ini, dan tidak hanya acara ini mungkin ya, tetapi mensukseskan apa yang menjadi visi misi SMK Tunas Harapan ke depan. Saya kira itu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.